Hai guys, welcome to channel NSI. Di video part 11 kali ini, kita akan difokuskan pada sudut pandang anggota Adventure Adamantite dari Blue Rose, yang kini sedang berada di Bokota Kingdom dan ingin bertemu dengan Adventure Adamantite, yaitu Red Rock. Siapa sebenarnya yang memberikan undangan pertemuan kepada Blue Rose? Apakah itu sebuah jebakan untuk Blue Rose? Kalian bisa simak di video kali ini. So, berikut pembahasan Light Novel Overlord volume 14 part 11. Sorsa Kingdom akhirnya memulai invasi ke bagian barat Kingdom. Kota demi kota dan desa demi desa hancur di sepanjang jalan yang mereka lewati. Pasukan mereka kini menuju ibu kota, meskipun dengan kecepatannya sangat lambat. Semakin besar pasukan, semakin lambat ia bergerak. Namun, menurut Evil Eye, ini seharusnya tidak berlaku untuk pasukan Sorsa Kingdom, yang sepenuhnya terdiri dari pasukan undead. Dia yakin ini dilakukan untuk menekan penduduk Kingdom. Tekanan dari pasukan invasi Sorcerer Kingdom telah menyebabkan pecahnya kericuan di ibu kota, dan banyak yang meninggal sebagai akibatnya. Setelah itu terjadi, orang-orang di ibu kota memiliki dua pilihan. Yang pertama adalah meninggalkan ibu kota dan bergerak ke arah yang berlawanan dari Erantel bagian barat. Pilihan lainnya adalah tetap di ibu kota, menutup pintu, dan tidak pernah keluar dari persembunyian. Mengenai opsi yang mana yang lebih populer, mayoritas orang memilih yang terakhir. Mereka yang memilih pilihan pertama merupakan semua orang yang memiliki harta, koneksi, atau keterampilan untuk menjamin kelangsungan hidup mereka, bahkan di negeri yang jauh. Itulah sebabnya, lebih dari 95% populasi ibu kota memilih untuk tinggal. Tapi itu hanya berlaku sampai kemarin. Keluarga kerajaan telah membuat sebuah keputusan. Dekret itu muncul karena pasukan Sorcerer Kingdom yang terus merambah ke ibu kota. Berbagai kota membutuhkan lebih banyak tenaga untuk mempertahankannya. Semua pria berbadan sehat harus berpartisipasi dalam pertempuran. Itu termasuk konsep dasarnya dari pembentukan dekret perang tersebut. Tentu saja, ada orang-orang yang takut pada medan perang dan justru memilih untuk bunuh diri. Tetapi, jumlah orang yang meyakini jika mereka tidak berkontribusi pada perang ini menghasilkan orang-orang yang mereka cintai akan mati, memegang mayoritas. Gairah yang berapi-api dari penduduk mulai menyebar di ibu kota. Mereka yang terkena dampaknya mulai sangat bersemangat. Jalanan ramai dengan orang-orang yang bersiap untuk berperang. Para ayah dan putra mereka menjadi tentara. Mereka yang menginginkan makanan yang rasanya lebih lezat untuk perang menjadikan industri kuliner mengalami ledakan kreasi. Ini semua diperburuk oleh pengetahuan orang-orang bahwa keluarga kerajaan telah memerintahkan setiap pedagang di ibu kota untuk menjaga harga makanan tetap rendah. Para anggota Blue Rose menyelinap melewati kerumunan yang kini sedang berada di ibu kota Kingdom. Lacus yang sebagai pemimpin Blue Rose menyarankan sesuatu kepada teman-temannya yang berada di belakangnya, agar Lacus bisa menangani permintaan tersebut dengan sendirinya, karena Lacus merasa teman-temannya saat ini disibukkan karena keadaan ibu kota sedang ramai mempersiapkan perang, dan menyarankan agar berpisah dengannya di perjalanan pulang nantinya. Ketika Evil Eye mendengar jawaban dari Lacus, Evil Eye sedikit khawatir dengannya dan menanyakan ke Lacus mengapa mereka tidak bisa ikut dengannya di pertemuan tersebut. Lacus dengan paksa membuat senyuman setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Evil Eye. Meskipun dalam benaknya Lacus berpikir, mengapa mereka ingin cari tahu lebih dalam alasan tersebut. Dia tidak bisa menyuarakan pemikiran itu. Evil Eye tidak salah mengenai itu. Tina dan Tia jauh lebih tajam daripada dirinya. Syukurlah dia tidak menghadapi mereka. Nampaknya Lacus di pertemuan nantinya akan bertemu dengan pamannya yang bernama Azut Aindra, yang nampaknya diundang juga bersama seluruh anggota Red Rock. Mendengar Evil Eye menyebut nama pamannya, Lacus merasakan jantungnya berdebar sesaat. Lacus dan pamannya merupakan satu keluarga yang sama. Karena mereka berdua merupakan keluarga, sehingga menurut Gagaran, pastinya Lacus mempunyai suatu hal yang penting yang ingin dibicarakan dengan pamannya nanti di pertemuan. Dengan begitu, kebingungan mereka membuat mereka menjauh dari alasan sebenarnya yang Lacus sembunyikan. Lacus setuju dengan apa yang dikatakan Gagaran. Jika Lacus berhubungan dengan Red Rock, dia seharusnya mengatakannya. Tapi, pemohon itu tidak mengatakan apa-apa. Kemarin malam, seseorang laki bertubuh tidak profesional muncul di penginapan tempat Blue Rose menginap. Memberitahu mereka jika mereka memiliki permintaan pekerjaan dan mendatangi lokasi ini.
untuk meminta mereka secara langsung. Daripada melalui Gold Adventure merupakan tindakan yang cukup mencurigakan, sehingga membuat Lacus ingin menolak tawarannya. Namun, setelah mengetahui Azud dari Red Drop akan ada di sana juga, mau tidak mau dirinya harus ke sana. Menurut mereka, permintaan pertemuan yang dikirimkan kepada anggota Blue Rose nampaknya terlihat mencurigakan, dan bisa saja itu merupakan konspirasi di baliknya, dan digunakan untuk memancing anggota Blue Rose ke dalam sebuah perangkap atau ada sesuatu yang lain. Dan mengingat kemungkinan di pertemuan tersebut bisa menjadi jebakan, meskipun anggota Blue Rose terbilang kuat, masih ada beberapa hal yang tidak dapat mereka tangani sendirian. Jika pihak lain mencoba untuk menyakiti mereka, mereka harus berusaha untuk tidak dikalahkan satu persatu. Tapi sebagian besar dari anggota Blue Rose ingin bertemu dengan anggota Red Drop, karena selama ini mereka hanya pernah mendengar namanya, tetapi belum pernah bertemu secara langsung dengan mereka secara empat mata. Mendengar saran dari teman-temannya, Lacus merasakan perutnya tiba-tiba sakit. Meskipun pamannya Lacus bukanlah orang yang jahat, dia juga tidak bisa disebut orang yang baik secara keseluruhan. Apa yang dia yakini yaitu kebenarannya pamannya merupakan seorang yang hanya bisa menjadi pengaruh buruk pada anak-anak. Ketika Lacus bertemu dengannya dahulu ketika dirinya masih kecil, pamannya terlihat seperti orang biasa. Namun itu mungkin karena dia hanya menyembunyikan sifat aslinya. Mungkin saja sifatnya telah berubah drastis setelah pamannya menjadi petualang. Lacus hanya punya satu solusi untuk masalah yang tak dapat dirinya pahami. Meskipun ini bukan sesuatu yang Tuhan inginkan, yaitu berdoa. Selain itu, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk saat ini. Pamannya merupakan tipe seorang yang bersikap jujur dan sopan ketika bertemu seorang untuk pertama kalinya. Dia juga tipe seorang yang melontarkan kalimat please seperti, jika kau merindukan seorang pahlawan, maka tugas pahlawan untuk mengabulkan keinginanmu. Lacus hanya bisa berharap pamannya akan melakukan hal yang sama kali ini. Kemudian Lacus dan teman-temannya tiba di penginapan tempat yang telah dijanjikan di lembar permintaan. Di sekitar tempat pertemuan sepertinya cukup buruk dan tempat itu terlihat kumuh. Pintu-pintu penginapan dibuat dengan bagus dan sangat kokoh. Tepat setelah Lacus mendorong pintu hingga terbuka, Tia dan Tina mengetuk pintu 2 kali. Itu merupakan sinyal baginya untuk tetap waspada. Mereka pasti menyadari. Di seberang pintu merupakan meja resepsionis, namun mereka tidak bisa melihat tanda-tanda bar sedang dijalankan di sini. Itu menyiratkan tempat ini cukup terpencil, sehingga tempat ini tidak dapat beroperasi sebagai sebuah bar, tetapi hanya sebagai sebuah penginapan. Lacus merasa semua orang telah beralih mode. Karena keseraman tempat itu, mereka siap untuk pecahnya pertempuran kapan saja. Lacus berbicara kepada pria yang menyendiri di belakang meja dan menanyakan di mana tempat pertemuan yang dijadwalkan untuk anggota Blue Rose. Mendengar pertanyaan tersebut, sang pelayan hotel menyuruh mereka untuk pergi ke ruang nomor 301 dan pamannya sudah menunggu di sana. Kemudian Lacus mengucapkan terima kasih dan segera menaiki tangga. Penginapan itu sangat sunyi. Mereka tidak berpas-pasan dengan orang lain sepanjang langkahnya di sana. Juga tidak mendengar suara apapun. Apakah itu karena dindingnya memiliki sifat isolasi suara yang mengagumkan atau apakah karena penginapan itu benar-benar kosong? Kali ini, mereka telah mencapai lantai 3 dan ternyata jumlah ruangan di lantai itu sangat sedikit. Ruangan-ruangan di lantai ini mungkin saja besar. Kemudian Lacus mengetuk pintu yang memiliki tanda bertuliskan 301. Kemudian Lacus meminta izin masuk ke dalam ruangan tersebut. Setelah memfokuskan telinganya dari balik pintu, Lacus sama-sama mendengar suara seorang pria di sisi pintu. Berkata, masuk. Volume suaranya begitu rendah, sehingga dia tidak bisa memastikan apakah itu suara pamannya atau bukan. Setelah memblokir Tia dan Tina, Lacus membuka pintu sendiri. Interior ruangan itu sangat berbeda dari eksteriornya. Ruangan itu dipenuhi dengan meja dan kursi yang indah dan kokoh, jauh lebih mewah dari penginapan Lacus. Sejujurnya itu membuat dia gelisah. Penginapan ini sangat mencurigakan. Mereka bahkan belum selesai mengamati seluruh ruangan ketika sebuah suara diarahkan pada Lacus. Saat mereka masuk ke ruangan tersebut, pamannya langsung menyapa Lacus.
Ketika mendengar itu, Lacus yakin jika itu adalah suara dari pamannya. Kemudian, Lacus dengan paksa membanting pintu hingga menutup asal suara pamannya. Semua orang pasti sudah mendengar suara dari pamannya Lacus. Sulit bagi Lacus untuk mengatakan tidak ada yang terjadi setelah kejadian di dalam ruangan tersebut. Dan Lacus menyarankan agar bertemu dengan pamannya sendiri. Evil Eye sebagai perwakilan dari lainnya merasa ragu mendengar ucapan dari Lacus karena mereka sudah jauh-jauh menuju ke tempat pertemuan. Kemudian, Lacus melihat ekspresi semua orang. Evil Eye telah mengatakannya sebagai perwakilan mereka. Dia bisa mengatakan mereka semua memiliki pemikiran yang sama dari masing-masing ekspresinya. Dengan keadaan yang terdesak, Lacus membicarakan sesuatu ke teman-temannya dan menjelaskan bahwa pamannya adalah termasuk orang yang aneh, meskipun dia adalah pemimpin Red Drop. Lacus memasang ekspresi yang tegas seperti yang diharapkan dari seorang pemimpin dan mengangguk setelah mendengar apa yang dikatakan Tina. Dia kemudian melihat ke arah yang lain. Mereka bingung. Tetapi sudah lama mengenal Lacus, mereka mengetahui dirinya berkata jujur. Saat dia mengurai itu dari ekspresi mereka, Lacus kemudian membuka pintu lagi. Ada sofa yang mengilap di ruangan itu. Di atasnya duduk seorang pria. Seorang pria yang dikenalnya dengan baik, yaitu Azut Endra, pamannya. Tubuh bagian atasnya benar-benar terbuka. Seorang dapat dengan jelas melihat perutnya yang berbentuk dan ototnya yang mengembang. Itu bukanlah penampilan yang tepat untuk seseorang yang akan bertemu dengan kliennya. Tetapi itu bukan alasan mengapa Lacus menghentikan teman-temannya untuk maju. Melihat kondisi serta perilaku pamannya, Lacus menasihati pamannya agar menyambut dia beserta teman-temannya dengan baik dan lebih tepat. Namun nampaknya mendengar ucapan tersebut, pamannya sepertinya tidak memperdulikan sama sekali dan masih saja bermain-main dengan dua wanita yang berada di sebelahnya. Sikap yang dilakukan oleh pamannya membuat Lacus sedikit marah. Jika para wanita itu dipesan oleh klan mereka, Lacus ingin berbicara dengan mereka. Melihat apa yang dilakukan oleh pamannya Lacus, Evil Eye menyinggung Azut Endra saat itu juga. Meskipun Azut Endra sudah dewasa, sifat perkembangan mentalnya belumlah dewasa. Setelah mendengar apa yang dikatakan Evil Eye, Azut memasang ekspresi tidak senang dan menatapnya. Meskipun mereka tidak bisa merasakan tekanan dari pandangannya sendiri, tidak ada anggota Blurus yang mundur. Bagi Evil Eye, rasanya seperti angin sepoi-sepoi. Dari ekspresi yang ditunjukkan oleh Azut, Evil Eye tahu itu tepat sasaran. Mereka memanggil Azut sebagai pahlawan, tetapi Azut sebenarnya tidak berbeda dengan anak-anak. Sebenarnya, mungkinkah alasan mengapa Azut meninggalkan statusnya sebagai seorang bangsawan dan justru memilih hidup sebagai seorang petualang, justru karena sifatnya yang seperti itu? Bagaimanapun, itu bukan sikap untuk menerima klienmu. Dan kemudian dengan mantra charm person, Evil Eye menyuruh wanita yang ada di ruangan tersebut agar meninggalkan ruangan tersebut. Azut cemberut dan mengangkat bahunya. Dari sudut pandang seorang petualang, apa yang telah dilakukan Evil Eye tidak berbeda dengan seorang yang menarik pedang mereka. Namun dia kelihatannya tidak menyalahkannya karena hal itu. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, Evil Eye kelihatannya cukup toleran dalam hal itu. Karena apa yang dilakukan oleh Evil Eye, Lacus sangat berterima kasih. Dan saat itu juga sebenarnya Lacus telah merasa sangat kelelahan. Ketika Lacus ingin mengucapkan sebuah kalimat, tiba-tiba sekelompok orang menghampiri mereka dan terlihat mencurigakan. Dan nampaknya anggota Blurus tidak mengenal mereka secara langsung. Jika mereka memiliki sopan santun, mereka akan memberitahukan nama mereka. Mungkin saja mereka bermaksud menyembunyikan identitas mereka. Kemudian Lacus menanyakan kepada pamannya apa yang sebenarnya ia rencanakan kepada mereka. Mendengar hal tersebut, Azut justru menyarankan kepada mereka, jika mereka ingin pergi dan meninggalkan tempat tersebut, mereka bisa menggunakan jalan yang sudah Azut rencanakan sedari awal. Tetapi pada dasarnya, anggota Blurus tidak berencana pergi apalagi kabur dari pertemuan tersebut. Dengan begitu, Lacus sedikit berpikir dan memikirkan mengajak anggota partainya untuk bertarung dengan pamannya di tempat tersebut. Tetapi menurut Lacus itu tidak mungkin, karena dia belum mengkonfirmasi kekuatannya. Tetapi jika mengambil sebuah rumor yang beredar, anggota Blurus tidak akan bisa menang melawan pamannya. Dan hanya monster yang bisa melawan monster, sehingga tidaklah bijaksana seorang manusia untuk menanganinya. Azut menghela nafas dengan lelah. Lacus belum pernah melihat pamannya seperti itu.
Menurut Azut, pertemuan kali ini terbilang membuang-buang waktu. Dan itu sebabnya dia tidak membawa sisa timnya. Dan dia juga menyuruh saudaranya untuk melarikan diri dari Bogota Kingdom. Dan banyak dari anggota keluarganya telah kabur dan menuju ke Argelan Council State. Dan mungkin saat ini telah sampai di tempat tujuannya. 3 orang yang berdiri di dekat pintu, Tia dan Tina dan Gagaran, terlihat terdorong oleh kekuatan tak terlihat ke dalam ruangan. Seorang pria dan seorang wanita mengikuti mereka. Orang terdepan yang berjalan masuk merupakan seorang pemuda. 10 jarinya dihiasi cincin, senyum lembut bersinar dari wajahnya. Dan di belakangnya merupakan wanita yang terlihat kelelahan, pakaiannya longgar, dan dia berjalan dengan cara yang mengatakan dirinya tidak ingin berjalan sedikit pun. Sebuah topi yang luar biasa besarnya berada di kepalanya yang terlihat sering dipakai oleh para Magicaster, menutup sebagian besar wajahnya. Melihat situasi tersebut, Lacus meningkatkan kewaspadaannya. Teman-temannya ditekan pada tingkat kewaspadaan, yaitu dari kekuatan yang dilihat secara langsung saja. Kedua pengunjung itu mampu membuat Lacus, petualang peringkat Adamantite yang terkenal di ibu kota, merasakan ketakutan yang tak biasa diungkapannya. Namun begitu seseorang di belakang mereka muncul, suasananya berubah lebih dari sebelumnya. Tubuh raksasa pria itu perlahan menyelinap masuk ke dalam ruangan. Penampilannya layaknya barbarian, pemakai kampak. Tekanan kuat dan luar biasa berasal darinya yang membuat mereka merasa seolah-olah ruangan di sekitar mereka terdistorsi. Kedua orang di depan mereka memang kuat, tetapi pria itu jauh lebih kuat dari mereka berdua. Dengan situasinya saat ini, Lacus tidak bisa bergerak seolah-olah dia sedang mati lemas. Sebagai petualang peringkat Adamantite, dia telah mengalahkan banyak monster dan demi-human kuat. Namun mereka semua tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pria ini. Dia bahkan mungkin lebih kuat dari iblis yang muncul pemakai tulang selama serangan Jaldabot. Pria itu mungkin merupakan pengawal dari keduanya. Seseorang sekuat mereka, jika mereka bukan milik organisasi apapun, pasti akan menyebabkan desas-desus tentang mereka menyebar. Jika itu masalahnya, apa yang ada di belakang mereka pastilah sebuah organisasi tingkat nasional yang sangat luar biasa besar untuk dapat menyembunyikan informasi tentang mereka sepenuhnya. Nampaknya setiap dari mereka lebih kuat dari anggota Blue Rose. Untungnya, anggota Blue Rose masih membawa perlengkapan mereka seutuhnya. Salah satu dari mereka menyarankan mereka agar tidak berkeliling dan menyebarkan aura berbahaya, karena menurutnya itu terlihat membisingkan. Saat itu juga Azut mengejek keberatan pada wanita itu. Mereka tidak keberatan dengan apa yang dikatakan Azut. Artinya penginapan ini memang terhubung dengan mereka. Hanya ada 2 kerajaan yang memiliki kemampuan untuk mendirikan organisasi tingkat nasional. Salah satunya Council State, satu lagi selain teokrasi. Karena yang akan memimpin pertemuan kali ini yaitu Queen Tia yang merupakan saudaranya si Clementine, jadi mereka akan mendengarkan saran masukannya. Setelah dimarahi oleh pria itu, wanita itu memaksakan dirinya untuk mengangkat bahu dan mengangguk. Sedikit informasi, seseorang yang sebenarnya mengundang anggota Blue Rose dan Red Drop dalam pertemuan kali ini adalah anggota Black Scripture dari Slaentocracy, dan yang kali ini muncul ada 4 anggota dari Black Scripture. Dan kenapa di ruangan tersebut hanya ada Azut? Karena sebagian besar anggotanya tidak ikut serta bersama dirinya. Terutama yang memberi permintaan saat malam harinya ke penginapan Blue Rose adalah kursi ke-12 Black Scripture, dan 3 lainnya yang memiliki topi penyihir kursi ke-11, dan yang bertubuh besar itu kursi ke-10, dan yang terakhir yang bernama Queen Tia yang merupakan saudaranya si Clementine itu kursi ke-5. Kalau ada yang belum tahu Black Scripture itu apa, bakal gue kasih tahu nih. Black Scripture adalah kartu truf terakhir dari Slaentocracy, sebuah unit khusus yang terdiri dari individu-individu dengan kemampuan tingkat pahlawan. Seseorang bahkan bisa menganggap mereka sebagai sekelompok yang diduga terdiri dari para petualang berpangkat Adamantite, dan masing-masing dari mereka diperlengkapi item Yggdrasil dari warisan Naplayer yang datang di dunia baru 600 tahun yang lalu, yang memiliki julukan 6 Dewa Agung oleh penduduk Slaentocracy, dan saat ini mereka telah disembah. Oke, itulah pembahasan untuk part 11 kali ini. Jika ada yang ingin bertanya atau request, bisa kalian tulis di kolom komentar. Like, share, and subscribe, and see you next time.